Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami dari kelompok investasi akan menyampaikan materi tentang akuntansi mudharabah. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama. Pengertian dan istilah menurut Bank Indonesia. Yang pertama, mudharabah, usaha yang berisiko atau risk business adalah akad kerjasama usaha antara pihak pemilik dana atau shahib al-mal dengan pihak pengelola dana atau mudharib, di mana keuntungan dibagi sesuai nisabah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung pemilik dana atau modal. Istilah lain dari mudharabah adalah muqaradah dan qirad. Yang kedua, mudharabah mutlaqah. Akad mudharabah tanpa pembatasan, yaitu bentuk kerjasama antara shahibul mal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Yang ketiga, mudharabah muqayyadah. Akad mudharabah dengan pembatasan, yaitu bentuk kerjasama antara shahibul mal dan mudharib yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Selanjutnya yaitu pengertian dan istilah menurut PSAK 105. Dalam PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah telah dibahas beberapa pengertian dan istilah yang digunakan dalam akuntansi mudharabah dalam transaksi syariah, antara lain: yang pertama, mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama atau pemilik dana menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua atau pengelola dana bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana. Yang kedua yaitu mudharabah mutlaqah. Adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Yang ketiga yaitu mudharabah muqayyadah. Adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara, dan atau objek investasi. Yang keempat, mudharabah mushtarakah. Adalah bentuk mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Rukun dalam akad mudharabah. Yang pertama yaitu orang yang berakad, terdapat pemilik modal dan pelaksana. Yang kedua, modal atau mal. Yang ketiga, kerja atau usaha, dharobah. Yang keempat, keuntungan atau rib. Dan yang kelima, sihat atau ijab qabul. Selanjutnya, cakupan akuntansi mudharabah. Untuk melakukan pembahasan akuntansi mudharabah sesuai ketentuan PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah, hendaknya perlu diketahui dahulu ruang lingkup yang diatur dalam PSAK tersebut. Dalam PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah, paragraf 2 dan 3 menjelaskan ruang lingkup akuntansi mudharabah sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi mudharabah, baik sebagai pemilik dana atau shahibul mal maupun pengelola dana mudharib. Yang kedua, pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah atau suku yang menggunakan akad mudharabah. Cakupan akuntansi mudharabah mengatur tentang akuntansi pada pemilik dana atau shahibul mal dan akuntansi pada pengelola dana atau mudharib. Akuntansi pemilik dana atau shahibul mal.
Akun-akun dalam akuntansi pemilik dana atau sohibul mal mudharabah. Yang pertama, akun untuk laporan posisi keuangan atau neraca. Terdapat investasi mudharabah. Akun ini dipergunakan untuk mencatat modal mudharabah yang telah diberikan oleh pemilik dana atau sohibul mal kepada pengelola dana atau mudharib, baik modal kas maupun modal non-kas. Yang kedua, akun-akun untuk laporan laba rugi. Terdapat pendapatan bagi hasil mudharabah. Akun ini dipergunakan untuk mencatat pendapatan bagi hasil mudharabah, baik yang diterima secara tunai maupun akrual. Contoh soal investasi mudharabah. Pada tanggal 15 Januari 2007, LKS Barokah menyetujui untuk memberikan modal mudharabah kepada Hasan, seorang pengusaha tekstil di Medan, sebesar 50 juta rupiah. Pembagian hasil usaha atau nisbah disepakati 70 untuk LKS Barokah dan 30 untuk Hasan. Investasi mudharabah dengan jangka waktu 2 tahun, yaitu sampai dengan 15 Januari 2010. Atas persetujuan investasi mudharabah tersebut, LKS Barokah memiliki kewajiban komitmen atas modal mudharabah kepada Hasan sebesar 50 juta rupiah, sehingga LKS Barokah melakukan jurnal di debit kontra komitmen investasi mudharabah sebesar 50 juta dan dikredit kewajiban komitmen investasi mudharabah 50 juta. Selanjutnya, modal mudharabah. Sesuai karakteristik LKS yang dalam melaksanakan kegiatannya tidak bergerak pada sektor keuangan atau moneter dan sektor real, non-moneter, maka lembaga keuangan syariah dalam melakukan tindakan kegiatan usahanya diperkenankan untuk menyerahkan modal mudharabah dalam bentuk kas atau uang tunai dan bentuk non-kas atau barang yang bermanfaat dalam melaksanakan usaha mudharabah tersebut. Selanjutnya, contoh modal mudharabah. Lembaga keuangan, khususnya bank konvensional, yang diserahkan atau diberikan kepada nasabah adalah uang tunai sejumlah 50 juta rupiah, total modal yang dibutuhkan. Sementara itu, dalam lembaga keuangan syariah LKS, penyerahan modal kepada nasabah sebagai pengelola dapat diberikan dalam bentuk uang tunai 30 juta rupiah modal kas, ditambah dengan 5 buah mesin tekstil seharga 20 juta rupiah modal dalam bentuk barang atau non-kas. Dengan penyerahan modal sesuai kebutuhan, maka terhindar dari penyalahgunaan dana yang pada akhirnya berdampak pada pembiayaan bermasalah. Contoh modal mudharabah. Lembaga keuangan, khususnya bank konvensional, yang diserahkan atau diberikan kepada nasabah adalah uang tunai sejumlah 50 juta rupiah, total modal yang dibutuhkan. Sementara itu, dalam lembaga keuangan syariah atau LKS, penyerahan modal kepada nasabah sebagai pengelola dapat diberikan dalam bentuk uang tunai sebesar 30 juta rupiah modal kas, ditambah dengan 5 buah mesin tekstil seharga 20 juta rupiah modal dalam bentuk barang atau non-kas. Dengan penyerahan modal sesuai kebutuhan, maka terhindar dari penyalahgunaan dana yang pada akhirnya berdampak pada pembiayaan bermasalah. Penyerahan modal kas mudharabah. Penyerahan modal mudharabah dapat dilakukan sesuai kebutuhan dari mudharib. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, penyerahan modal mudharabah dalam bentuk kas diatur dalam PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah, paragraf 12, 13A dan 16. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana. Kemudian penyerahan modal kas mudharabah.
Pengukuran investasi mudharabah yang pertama, investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Yang kedua, usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana. Untuk memahami seperti apa kasus penyerahan modal kas mudharabah, berikut beberapa contoh kasus dan penyelesaiannya. Nah, soal yang pertama adalah atas persetujuan pemberian modal mudharabah kepada Hasan, pada tanggal 27 Januari 2008, LKS Barokah memberikan modal mudharabah dalam bentuk uang tunai sebesar 30 juta kepada Hasan. Atas penyerahan modal mudharabah dalam bentuk uang tunai dari Lembaga Keuangan Syariah Barokah kepada Hasan tersebut, maka Lembaga Keuangan Syariah Barokah melakukan jurnal sebagai berikut. Jurnal yang pertama, investasi mudharabah pada kas atau rekening mudharib sebesar 30 juta. Jurnal yang kedua, kewajiban komitmen investasi mudharabah pada kontrak komitmen investasi mudharabah sebesar 30 juta. Materi selanjutnya adalah penerimaan dan pengakuan bagi hasil mudharabah. Pengakuan pendapatan bagi hasil mudharabah diatur dalam PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah sebagai berikut. Paragraf 20, jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. Paragraf 21, pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik yang diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. Paragraf 22, bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang. Contoh kasus penerimaan dan pengakuan bagi hasil mudharabah. Tanggal 20 Februari 2008, Lembaga Keuangan Syariah Barokah menerima bagi hasil dari Hasan yang menjadi hak Lembaga Keuangan Syariah sebesar Rp3.500.000. 70% dikali 5 juta yang dibayar dengan tunai. Atas penerimaan bagi hasil tersebut, Lembaga Keuangan Syariah Barokah sebagai pemilik dana melakukan jurnal sebagai berikut. Kas atau rekening Hasan pada pendapatan bagi hasil mudharabah sebesar Rp3.500.000. Materi yang selanjutnya yaitu akuntansi pengelola dana atau mudharib. Akun-akun dalam akuntansi pengelola dana atau mudharib. Yang pertama, akun-akun untuk laporan posisi keuangan atau neraca yang terbagi menjadi dua, yaitu dana sirkah temporer dan bagi hasil diumumkan belum dibagi atau kewajiban bagi hasil. Yang kedua, akun untuk laporan laba rugi. Akun yang dipergunakan untuk mencatat transaksi mudharabah dalam akuntansi pengelola dana untuk kepentingan penyusunan laporan laba rugi adalah hak pihak ketiga atas bagi hasil. Modal mudharabah. Salah satu karakter mudharabah adalah modal mudharabah seluruhnya dari pemilik dana, sahibul mal. Dalam PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah, paragraf 25 mengatur tentang modal sebagai berikut. Dana yang diterima dari pemilik dana dan dalam waktu akad mudharabah diakui sebagai dana sirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana sirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya. Dari ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa modal mudharabah dapat berupa uang tunai atau modal kas dan dalam bentuk barang atau modal non-kas. Contoh kasus penerimaan modal mudharabah kas. Tanggal 25 Januari 2008, Hasan mendapatkan modal mudharabah berupa uang tunai sebesar 30 juta dari Lembaga Keuangan Syariah Barokah. Atas penerimaan modal mudharabah dalam bentuk uang tunai tersebut, maka Hasan melakukan jurnal sebagai berikut. Kas atau rekening bank pada dana sirkah temporer sebesar 30 juta. Pembagian hasil usaha. Salah satu keunikan Lembaga Keuangan Syariah adalah adanya pembagian hasil usaha, dan yang melakukan perhitungan pembagian hasil usaha adalah pengelola dana atau mudharib. Dalam PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah dijelaskan ketentuan tentang hasil bagi hasil sebagai berikut. Paragraf 27. Pengelola dana mengakui pendapatan atas penyaluran dana sirkah temporer secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana. Paragraf 28. Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua prinsip, yaitu bagi laba atau bagi hasil.
Paragraf 29, hak pihak ketiga atas bagi hasil dana sirka temporer yang sudah diumumkan dan belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana. Paragraf ke-30, kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana. Contoh kasus pembagian hasil usaha. Dari hasil perhitungan yang dilakukan oleh Hasan sebagai pengelola dana, hak bagi hasil lembaga keuangan syariah Barokah sebesar 3.500.000 karena sesuatu hal sampai tutup buku belum dibayar. Atas perhitungan pembagian hasil usaha tersebut, Hasan sebagai pengelola dana melakukan jurnal sebagai berikut. Hak pihak ketiga atas bagi hasil pada bagi hasil diumumkan belum dibagi sebesar 3.500.000. Akun bagi hasil diumumkan belum dibagi disajikan dalam kelompok kewajiban neraca Hasan sebagai pengelola dana. Pada saat dilakukan pembayaran bagi hasil kepada lembaga keuangan syariah Barokah, maka jurnal yang dilakukan adalah bagi hasil diumumkan bagi pada kas atau rekening bank sebesar Rp3.500.000. Sekian materi yang dapat kami sampaikan untuk materi akuntansi mudharabah. Salam dari kelompok kami investasi. Atas nama Lawinia Depa dan Sonia Belen diucapkan terima kasih atas perhatiannya.